Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali di Ramadan tahun ini, yang meskipun berbeda suasana oleh karena ada lockdown, mungkin berbeda suasana karena kita terpisah jarak, meskipun kita dalam satu tujuan ingin segera lepas dari musibah COVID-19 ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan bisa berpegang teguh pada dinullah, agama yang diridhai oleh Allah, hingga yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Kali ini kita akan mengenalkan dan membahas tentang tokoh Uwais Al-Qarni. Berbahagia sekali oleh karena kalian berada di tengah-tengah keluarga, tentunya bersama ayah, bersama bunda, bersama kakak ataupun adik, sehingga kita begitu dekat bisa melihat kembali betapa ayah kita, bunda kita telah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran ini. Kenapa saya memilih Uwais Al-Qarni? Karena tokoh ini memang dikenal sebagai ikon orang yang berbakti kepada ibunya. Beliau adalah dari golongan sahabat tabi'in zaman Rasulullah, tepatnya hidup di masa 594 Masehi atau tahun 37 Hijriah. Nama Uwais Al-Qarni tentu tidak lepas dari wilayah Qarni. Sebagaimana Al-Bantani dari Banten, Uwais Al-Qarni dari wilayah Qarni. Wilayah Qarni ini berada di perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Pada suatu masanya, Uwais Al-Qarni ini tidaklah viral di bumi, namun justru viral di langit. Kenapa ya? Marilah kita lihat rekaman jejak sejarahnya. Uwais Al-Qarni ini pada suatu ketika menginginkan bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian minta izin beliau, minta izin ibunya tentunya untuk datang ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diizinkan oleh bundanya, namun dengan catatan untuk segera kembali lagi ke Roma oleh karena ibunya tengah sakit. Kemudian tidak lama berselang, Uwais Al-Qarni sampailah ke rumah bunda, ke rumah baginda Rasulullah SAW. Beliau bertemu dengan istri Rasulullah, namun sayang sekali Rasul sedang tengah pergi berperang. Oleh karena itu, Uwais Al-Qarni hanya menitip pesan untuk disampaikan kepada baginda Nabi. Sekembalinya dia sampai di rumah, ibunya menginginkan agar dia bisa menunaikan ibadah haji. Tentu saja ibadah haji ini memerlukan biaya yang amat sangat banyak. Betapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, karena orang-orang yang pergi haji harus naik onta. Kenapa naik onta? Karena harus banyak perbekalan yang dibawa. Uwais Al-Qarni ini akhirnya memikirkan cara yang paling baik agar bisa memenuhi keinginan ibundanya. Uwais Al-Qarni akhirnya membeli ternak lembu. Kemudian ternak lembu ini dipelihara dan dikandangkan di puncak bukit. Setiap hari Uwais selalu menggendong sapi ini naik turun dan ditertawakan oleh teman ataupun tetangganya. Hingga pada masanya musim haji tiba, Uwais Al-Qarni merasa ia cukup tangguh, cukup kuat untuk menggendong beban 100 kg, sehingga ibundanya dibawanya dengan berjalan kaki menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang ditunaikan oleh ibunya adalah suatu kebanggaan, adalah suatu rasa syukur Uwais Al-Qarni yang tidak terkira. Karena dengan keterbatasan dana, karena keterbatasannya, ia telah bisa menunaikan harapan ibundanya, yaitu membantu naik haji. Jerih payah Uwais Al-Qarni ini yang dihargai oleh Rasulullah, hingga Rasulullah suatu saat berpesan kepada Umar bin Khattab, jika suatu saat pergi bertemu dengan sahabat yang utama Uwais ini, mintalah doa kepadanya. Para sahabat saat itu bertanya-tanya, kenapa? Amalan apakah yang menyebabkan Rasulullah sedemikian merasa tersentuh, sedemikian bangga sehingga minta doa dari Uwais Al-Qarni? Bakti kepada ibu itulah
yang harus bisa kita teladani, apalagi di saat-saat musim seperti ini ketika lockdown ada di mana-mana. Adalah lebih baik membantu ibu di rumah, adalah lebih baik meringankan tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang ibu di rumah, dan buatlah ibu bangga dan bahagia dengan kebersamaan kalian di rumah sekarang. Mengapa bakti ibu ini perlu kita ketengahkan? Oleh karena Rasulullah sendiri suatu saat ditanya sahabat, "Ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti?" "Ibumu." "Lalu kepada siapa lagi Rasul?" "Ibumu." "Lalu kepada siapa lagi Rasul?" "Ibumu." "Lalu kepada siapa lagi?" "Bapak." 3 kali kata ibumu. Mengapa harus 3 kali? Oleh karena kita memang dikandung oleh seorang ibu. Sampai saat ini, sampai detik ini, nyatanya tidak ada makhluk lain yang bisa mengandung seorang bayi kecuali ibunya sendiri. Yang kedua, melalui ibu kita dilahirkan. Nyatanya kita terlahir dari beliau. Dan yang ketiga, beliaulah yang menyusui kita. Mulai dari kita sering terbangun saat tidur. Mungkin ibu kita tidak lagi tidur sebagaimana mestinya. Tidak lagi beliau bisa mengerjakan banyak hal, tapi beliau harus banyak memikirkan kita. Waktu-waktunya banyak tersita oleh kita. Mulai dari bangun hingga bangun lagi. Sehari-hari senantiasa kita mungkin merepotkan ibu, sehingga pantaslah kalau disebut ibumu, ibumu, ibumu. Saat inilah momentum ketika sedang lockdown. Kalian amat sangat dekat dengan ibu kalian tentunya. Kalau selama dia kausa barangkali perjumpaan kalian tidak begitu intensif, hanya melalui via telepon atau melalui via email. Sekaranglah bisa kalian tunjukkan bakti kalian, bisa kalian tunjukkan betapa kalian amat sangat mencintai bunda kalian. Sebagaimana Al-Qarni telah menjalani 450 km perjalanan dari Yaman menuju Mekah. Tentu bukan perjalanan yang pendek. Jarak itu tentu amat sangat jauh, apalagi dengan jalan kaki sambil menggendong ibundanya. Bukan hanya cucuran air mata, namun betapa banyak peluh keringat yang harus diusap. Bisa jadi terengah-engah ketika naik bukit, ataupun bisa jadi amat sangat kerepotan ketika menuruni bukit, apalagi di siang hari dengan suasana yang terik panas. Kaki tentu bisa jadi melepuh, dan tentu banyak keluhan-keluhan ketika jalan kaki sejauh itu. Namun itu semua dilakukan oleh Uwais Al-Qarni oleh karena betapa cinta Uwais terhadap ibunya. Saat inilah kita bisa merenung kembali, kita bisa berpikir kembali, sudah berbuat apakah kita untuk ibu kita? Apakah kita sudah menemukan harapan-harapannya? Apakah kita sudah memberikan hasil pembelajaran yang baik? Ataupun setidaknya kita memijit pundak ibu manakala beliau sakit, manakala beliau tampak capek ataupun kelelahan. Anak-anakku, siswa soal kausa, saat ini, di saat kalian sedang berada dekat dengan mama kalian, bunda kalian tercinta, saatnya untuk menunjukkan itu. Bakti kepada bunda, tentu juga kepada ayahanda. Karena tanpa ayah, apalah arti seorang bunda dalam keluarga? Oleh karena bunda dan ayah adalah satuan witunda yang tidak terpisahkan hingga kita ada di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan datang dari diri saya. Dan apabila ada kemanfaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.